Selamat siang, bersama saya Nabila Febrianti. Waspada informasi hoaks tentang bencana alam. Informasi mengenai bencana paling penting disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Hal ini perlu digunakan mengantisipasi dampak bencana yang melanda suatu daerah. Namun, ada baiknya mewaspadai informasi bohong atau hoaks seputar bencana. Bahkan, bukan tidak mungkin informasi hoaks ini justru menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kepala Badan BMKG menyebut bahwa malam tahun baru seringkali menjadi waktu di mana hoaks soal bencana alam banyak beredar. Maka dari itu, meminta agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks soal terjadinya bencana alam. Untuk antisipasi hoaks bencana, Pak, biasanya kan ada video gimana tapi ditulis di situ ada kudus. Makanya itu kita harus memerangi, Mas. Medsosnya kadang kita bisa bendung. Contohnya kemarin beberapa hari ada juga di undangan katanya ada banjir. Ternyata hoaks itu. Kita cek. Ya kita harus sampaikan. Mari sama-sama kita patroli di medsos. Kalau begitu ada berita memang tidak benar, harus kita bantu untuk segera kita take down. Kita tutup, kita close itu. Jangan sampai menyebar kemana-mana. Ya? Ya nanti kalau tahu kita proses, ya kan? Tidak tegas berarti, Pak? Juga, ya? Harus tidak tegas ya? Ya betul, sesuai dengan undang-undang itu ya. Meresahkan masyarakat. Iyalah, itu kan memberi gaduh, kasihan masyarakat. Situasi begini kok malah membuat berita-berita yang tidak mengenakan kan? Ya. Pak Kapolres. Kesiapan anggota dan tentunya kita sudah siap, kemarin juga sudah kita cek apel, kesiapan kita angkat bencana ini. Kemudian kita bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan Kodim. Sewaktu-waktu memang tidak kita sudah siap. Jadi sampaikan Bupati untuk lokasi tempat pengungsiannya, kemudian medisnya, terus logistiknya itu sudah siap semua. Jadi begitu ada, ya contohnya mungkin hujan berhari-hari ini kita sudah boro-boro ke penduduk. Agar menyiapkan, maka itu penduduk itu setiap rumah harus menyiapkan tas ransel yang sudah lengkap. Maksudnya ada selimut, ada baju beberapa, mengantisipasi apabila begitu ada hujan, ada banjir, banjir sudah siap. apa perlu untuk pengaktifan ronda dan Oh iya, saya kami jelas. Jadi sampai Bupati pada saat pengecekan harus sampaikan. Pos kamling harus terus jalan, terus Babinsa, Pak Lurah, relawan ini aktif terus menyampaikan kepada penduduk. Nanti menambahi. Kalau dari Kodim sebenarnya juga sudah kita laksanakan apel gelar juga di Kodim, dan memang seluruh personel Kodim kami siagakan, terutama yang berada di wilayah-wilayah di kecamatan-kecamatan. Jadi para Babinsa itu sudah melekat di masyarakat, dan sampai dengan hari ini saya juga selalu menerima laporan terutama level-level ketinggian air bagi Tanggulangin maupun di Bendungan Wilalung, sehingga itu menjadi kontrol buat kita mana akan termasuk level berbahaya, mana yang masih level aman. Jadi sampai dan hari ini saya masih terus monitor, dan yang nggak bisa saya beritahu untuk monitor selalu di wilayah kemungkinan nanti apabila terjadi potensi banjir. Tangkal isu pemberitaan bohong yang merebak di masyarakat di tengah bencana gempa bumi dan tsunami. Barreskrim Polri telah mendeteksi 14 akun yang sebarkan informasi yang meresahkan. 14 akun diantaranya dimiliki oleh 4 orang yang telah diamankan dari berbagai daerah sejak akhir pekan kemarin. Tersangka Epi Waryani diamankan di wilayah Lombok Timur. Ia diduga menyebarkan informasi bohong tentang status waspada gempa susulan di Lombok dan Pulau Sumbawa. Sedangkan tersangka Joni Afriyadi ditangkap di Batam, Kepulauan Riau. Ia yang sebarkan berita hoax adanya penemuan mayat di sungai akibat gempa disertai tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Dan tersangka Uril Unik Febrian diamankan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia memposting seolah-olah sangat mungkin terjadi gempa di Pulau Jawa, khususnya ibu kota Jakarta. Sementara tersangka Bobby Kirojan, ia memposting isu gempa di Pulau Jawa. Nah, ini berita-berita yang sebenarnya sudah dibantah oleh BNPB karena tidak ada satu ahli pun yang bisa memprediksi kapan akan terjadi gempa. Atas perbuatannya, polisi menjerat para tersangka dengan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oktabari melaporkan untuk NET.